Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya yakin saudara ayat ini sudah hafal. Tetapi mengapa hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Supaya kita belajar, saudara. Sebab kita kerap kali tidak menyadari setiap perkataan Tuhan Yesus ini luar biasa. Tetapi kita kerap kali cuma sekedar mengerti, tetapi tidak ngalami. Nah, ini banyak orang Kristen yang rugi. Maka kita belajar firman Tuhan di dalam Matius 6 ini, ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita sekalian supaya saudara dan saya tidak usah mikirkan hari besok? Padahal sebetulnya mikirkan hari besok itu sebetulnya baik enggak? Loh, jujur. Baik enggak? Baik. Nah. Karena ternyata kita tidak ada satu orang yang tidak mikir hari esok, betul? Hah? Tapi baik. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus bilang jangan? Ayo. Lah kalau kamu ternyata masih mikirkan hari besok, itu kamu menjadi pelaku firman atau enggak? Enggak toh? Berarti kamu nurut Tuhan Yesus enggak? Enggak. Lah katanya muridnya Yesus. Lah kok enggak nurut? Sebabnya apa? Sebab saudara belum mengerti maksudnya Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus berkata, siapa yang di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Lah ternyata saudara ini belum baru. Masih lama semua. Cuma mereknya baru, barangnya payah ini. Ternyata banyak orang Kristen punya merek tok baru, tapi barangnya lama, rugi nih. Ini kalau Tuhan Yesus punya perusahaan bangkrut ini. Karena ternyata banyak orang kecewa lihat orang Kristen, betul enggak? Ini saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah jelas di sini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, yang Tuhan Yesus tidak boleh itu mikiri hari esok atau khawatir. Khawatir. Bukan hari esoknya kamu mikirin hari esok itu apa ya? Saudara perhatikan. Padahal kalau kita sebetulnya memikirkan hari esok, itu sebabnya apa? Sebab khawatir, jadi kita siap-siap, betul? Nah, kalau kamu khawatir, berarti kamu ini percaya enggak sama Allahmu? Hah? Enggak, toh? Nah, jadi ternyata kamu sadar sekarang, toh? Ternyata kamu jadi orang Kristen tapi ternyata kurang percaya. Makanya enggak pernah mengalami mukjizat. Nah, kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus kalau berbicara ini luar biasa. Sebabnya apa? Sebab orang Kristen ini sudah hidup di dalam dunia, sudah demikian lama, bahkan dilahirkan di dalam dosa. Dan jadi mereka untuk berubah menjadi satu ciptaan yang baru, mau lalu berpikir lalu hidup di dalam dunia roh, ini bukan hal yang gampang. Karena kita kerap kali sudah diprogram pada waktu kita masih di dalam kandungan. Makanya banyak ibu-ibu tidak nyadari. Banyak ibu-ibu tanya sama saya, Pak, saya ini heran loh Pak. Anak saya ini kok iso sifatnya kok aneh.
Saya sama bapaknya tidak punya sifat gitu tuh Pak. Tapi keluarnya kok bisa aneh kayak gini Pak. Nah, lalu saya tanya, karena ibu itu tidak menyadari bahwa watak dan perangai anak itu dibentuk di dalam kandungan. Pada waktu ibu ngandung anakmu ini apa? Baru sadar dia. Oh iya betul Pak. Kenapa? Saya tuh dulu disakiti hati sama suamiku. Jengkel luar biasa. Nah anakku sekarang kok jengkelan Pak. Nah, tidak sadar saudara. Padahal yang bikin siapa? Ibu nih sama bapak. Nah ya dah. Ibu nih tidak jengkel kalau tidak ada bapaknya yang nyebabke jengkel. Nah. Coba saudara, kita kerap kali tidak sadar bahwa kita perlu mengadakan pelepasan pada diri anak-anak. Kenapa? Karena kita yang menyebabkan. Ibu-ibu tidak ngerti. Makanya saudara, kalau kamu punya anak itu kecil, mulai kecil, itu mesti dibersihkan. Tiap hari tumpangi tangan. Kalau kamu ngandung, ngomong. Nak, kamu beres ya nak. Sifatnya bapakmu itu loh. Lah, laporin. Los dalam nama Tuhan Yesus, sifatnya bapakmu yang jelek itu tak potong dalam nama Yesus. Nah, wah bapaknya gentan ngelus-ngelus dalam nama Yesus, sifatnya ibumu itu loh yang nanti anaknya keluar itu mulus. Nah ini soalnya ibu-ibu ini tidak nyadari. Dipikir itu kalau anak dalam kandungan itu tidak tahu apa-apa. Salah. Ini contohnya saudara. Ayah saya pernah marah luar biasa sama tukang. Lalu telinga tukang ini diputar. Ibu saya sedang ngandung adik saya. Anaknya keluar, telinganya muter persis. Padahal ayah saya telinganya normal, bapak ibu saya telinganya normal. Lah anaknya kok muter. Waktu itu mama bilang, ini kok lucu ini anak. Saya bilang, ini perbuatan mama, papa sama mama. Masa? Ya. Mama ingat-ingat pada waktu mama ngandung adikku ini. Mama kenapa? Oh iya betul. Aku lihat bapakmu itu muter telinga tukang itu, aku sampai kasihan. Aduh, kok sampai kayak gitu? Mana aku puter. Saudara tahu, makanya tuh kalau ngandung hati-hati, jangan enak-enak. Saudara tidak nyadari bahwa apa yang kamu kandung itu sudah baru terbentuk. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa. Kenapa kalau Tuhan berkata begitu? Disebabkan karena Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Manusia ini lemah luar biasa. Maka pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan utus Roh Al-Kudus datang ke dunia. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. Berarti kalau saudara dan saya itu punya beban, yang gotong berapa? Kamu sendiri atau kamu sama-sama Tuhan? Hah? Sama Tuhan toh? Karena Tuhan Roh Al-Kudus ada di dalam kita. Berarti yang gotong berapa? 2 orang. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kuk yang kupasang, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Nah, saudara, ternyata yang kita angkat itu berat atau ringan? Kalau sama Tuhan ringan, tapi kenyataannya, makanya orang Kristen itu memang pintar teori.
Kalau sama Tuhan ringan, tapi kenyataannya berat lah. Saudara tahu mengapa kok jadi berat? Nggak ngerti dah? Nggak ngerti, makanya itu kamu tuh pinternya teori tok. Saya kasih contoh dan abis ini kamu harus sadar setiap saat. Mengapa Tuhan Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan ringan." Dan Tuhan berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Nah, kamu lihat sapi yang narik kereta itu, yang bebannya banyak. Sapi ini 1 atau 2? 2. Ya dah? Sapi ini jalannya muka belakang atau kanan kiri? Nah, kanan kiri. Lalu kamu perhatikan dari belakang atau kamu perhatikan dari depan. Sapi ini nanti di jalan kan mesti miring. Sing satu miring sana, sing satu miring sana. Nah, betul enggak? Nah, kenapa kok miring? Sebab tarik-tarikan. Sing satu kepingin sana, yang satu kepingin sana. Jadi otok-otokan no, tarik-tarikan no. Ya dah? Nah, sekarang kamu sama Tuhan Yesus gotong bebanmu. Kamu bersama-sama toh? Nah, tapi kalau kamu kepinginnya ke sana, Tuhannya kepingin ke sana, tari-tarian enggak? Nah, kalau tari-tarian, kamu tari-tarian sama Tuhan menang mana? Menang Tuhan, nah, pantesan kamu gepeng toh? Lah karena Tuhan ini mau ke sana, kowe tidak mau, kamu mau ke sana. Tuhan bilang, "Aku mau ke sana." Lah kowe gini terus, wah, kalah mbek Tuhan no. Gepeng no. Nah, capekmu luar biasa dan kamu tidak dapat hasil apa-apa. Ngerti? Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa kamu capek? Kenapa kamu bilang berat? Sebab kamu bersama dengan Tuhan. Tuhan di sebelahmu. Sapi ini sombong. Sing sebelah ini sapi ini sombong. Orang dek sombong itu ngangkat kepala dak? Nah, kalau ngangkat kepala, sapi ini yang ngangkat kepala ini lebih tinggi daripada sapi ini yang rendah enggak? Nah, terus beban itu yang gotong siapa? Yang ngangkat kepala atau yang tunduk? Pantesan. Makanya kalau kamu sombong, gepeng. Ngerti. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan ringan." Kalau kamu belajar seperti Yesus berkata apa? "Aku rendah hati." Kalau rendah hati itu kepalanya nunduk atau enggak? Atau ngangkat kepala? Tunduk. Lah kalau kamu tunduk, kamu bilang, "Tuhan, aku kan lebih rendah dari kamu ya. Aku tunduk kok Tuhan, nurut ja." Kamu tunduk, Tuhannya kan ngangkat. Oke, pinter ya. Aku bokon ngangkat, kowe sing tunduk ya. Lah ya, kowe sing kuat toh. Nah, betul enggak? Kenapa Tuhan Yesus berkata, "Kuk yang aku pasang itu enak dan ringan." Belajar seperti Yesus, rendah hati, kamu akan sanggup lakukan. Ini hidup kekristenan itu setiap firman Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau kamu tidak ngerti, ya tidak luar biasa, ya sekedar ngerti, rugi. Nah, sekarang kita belajar. Mengapa Tuhan Yesus berkata, "Jangan khawatir hari esok"? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh supaya saudara dan saya berpegang akan ayat yang ke-33. Ini ada gandengannya, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya pandangan hati pikiranmu tertuju kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Nah, mengapa hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita belajar di dalam kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-13, ayat yang pertama, lihat, aneh ini.
Makanya saya ingin saudara itu membaca Alkitab keseluruhannya supaya saudara itu bisa ngerti mengapa ditulis di sini begini, ditulis di sana begitu, mengapa hubungannya dengan firman daripada Tuhan Yesus. Sebab kita hidup sekarang zamannya setelah Tuhan Yesus. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, perhatikan saudara. Di sini dikatakan Tuhan menyuruh enggak? Hah? Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel mengintai tanah Kanaan? Padahal saudara dan saya tahu akhirnya. Gara-gara mengintai, bangsa Israel jadi takut, betul? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Padahal pada waktu Tuhan Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, jalanannya dijalani dulu atau enggak? Hah? Jalanannya ada pengintai jalani dulu atau enggak? Enggak. Lalu Tuhan berkata, jalan saja. Demikian juga Abraham pada waktu dipanggil oleh Allah. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Allah nunjuki dulu atau jalan saja? Jalan saja. Tuhan berkata, jalan. Ternyata di depan ada laut Kolsom. Lalu bangsa Israel berkata, ada laut, nyeberangi, bagaimana? Lalu di belakang ada Firaun yang mau bunuh. Tuhan cuma ngomong, Musa angkat tongkatmu, pukul, belah. Kira-kira kalau Tuhan ngasih tahu dulu Musa nanti jalannya lewat laut Kolsom. Musa ini mikir enggak? Bikin rakit Tuhan. Yang keluar dari tanah Israel itu, dari tanah Mesir itu 3 juta orang. Laki-lakinya 600, perempuannya kira-kira 2 kali lipat, anaknya kira-kira sekitar 3 juta. Bayangin. Lah kalau mikirin bikin perahu, bikin rakit, enggak sampai. Itu belum apa-apa. Lebih-lebih kalau Tuhan bilang, nanti lewat padang gurun ya. Yang enggak ada roti, enggak ada apa-apa. Tuhan, satu orang mangane gandum itu saon 3 juta berapa? Bukan berapa kintal, berapa ton sehari. Benar ngerti? Lah, kira-kira Musa jadi berangkat enggak? Enggak. Makanya Tuhan tidak pernah kasih tahu, tapi Tuhan berkata, jalan. Maka hambatan demi hambatan akan dihalau oleh Tuhan karena kamu berjalan bukan sendiri, tapi dengan tiang awan dan tiang api Allahmu bersama dengan engkau. Kalau tiang awan diem, kamu diem. Kalau tiang awan berjalan, baru berjalan. Hanya dengan pimpinan Tuhan saja yang Tuhan mau. Tetapi setelah bangsa Israel sampai di perbatasan, mengapa Tuhan berfirman kepada Musa, suruh mengintai? Perhatiin saudara. Kalau saudara tidak baca Alkitab, engkau tidak tahu kenapa orang Kristen dan bangsa Israel ini gagal masuk Kanaan. Di dalam kitab Bilangan, Tuhan berfirman kepada Musa, tapi baca di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang pertama, kita baca saudara, supaya kita tahu kenapa kok Tuhan berfirman, jadinya kok begitu. Nah, kuncinya ternyata di sini. Kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-19. Mulai ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kadesi Barnea.
ketika itu aku berkata kepadamu. Perhatikan kata-kata ini. Kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat 22 ini kuncinya kesalahan orang Israel. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Saudara perhatikan. Jadi keinginan itu asalnya dari bangsa Israel atau dari Tuhan yang berfirman? Hah? Dari bangsa Israel dihadapkan Tuhan, lalu Tuhan bilang, ya sudah, suruh sana. Loh. Saudara tahu kesalahannya di mana? Sebab Tuhan sebetulnya sudah memberi contoh. Dari Mesir sampai ke perbatasan tanah Kanaan, gak usah lihat. Karena kalau kamu lihat, kamu takut. Betul? Tetapi bangsa Israel, meskipun sudah melihat mujizat dan kuasa Allah, dia kembali lagi dengan cara yang lama. Memikir, ya lebih enak lihat dulu Tuhan, nanti baru diserang. Loh, kamu juga gitu dah? Hah? Enak kasih tahu dulu Tuhan apa yang akan terjadi, baru aku siap-siap. Guling nggak sampai. Kita tidak usah takut karena kita tidak seorang diri. Kita bersama dengan Allah. Apapun yang kita akan terjadi, kalau aku tidak mampu, Allahku akan bertindak. Betul tidak? Kalau kamu punya iman seperti itu, segala perkara dapat terjadi. Tapi banyak orang mereknya baru, barangnya lama. Coba saudara perhatikan. Kalau Allah mau menyediakan dan memberkati engkau, kalau Allah menjanjikan sesuatu kepadamu, pasti itu indah. Betul? Tapi lebih indah, lebih mahal. Jadi jangan bilang, Allah janjikan, tidak usah bayar, gratisan. Makanya orang Kristen itu suka gratisan terus. Salah. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu, pasti ada harga yang harus dibayar. Contohnya kesaksian Ibu Lia yang tadi. Coba perhatiin. Dia kok sampai bisa bikin kaset, bisa ngalami apa dulu? Suaminya digondol WW loh. Loh, kalau tidak digondol dulu, tidak bakal dia cari Tuhan setia. Betul? Betul lah Bu ya? Manggut-manggut iya. Tapi jangan lalu ibu-ibu di sini, "Pak, gue digondol wae lah, Pak." Jangan, nanti malah digondol sungguhan, kita nggak balik nanti. Saudara, Tuhan itu mengukur saudara kita pribadi demi pribadi. Tuhan tahu yang terbaik. Caranya bagaimana supaya engkau melekat kepada Tuhan. Dan kita tidak sadar kerap kali Tuhan biarkan kamu mengalami penderitaan. Karena Tuhan tahu tanpa melalui penderitaan kamu tidak bisa dekat Tuhan. Maka dari itu saudara, kamu harus belajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Di dalam dunia kamu menderita, tapi percayalah, aku telah mengalahkan dunia ini. Loh. Jadi kalau menghadapi penderitaan itu kamu harusnya bagaimana pikiranmu, omonganmu? Oh ini, Tuhan pasti sudah tahu ini aku harus menghadapi ini. Puji Tuhan, tak hadapi, tak kalah. Bapakku akan turun tangan. Nah, mestinya gitu toh. Jangan malah, lu Tuhan, katanya.
Tahu-tahu, loh Tuhan gerutu terus. Kayak bangsa Israel. Coba saudara. Bangsa Israel pada waktu dipimpin dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Allah tidak memberitahukan apa yang akan dihadapi. Allah berkata jalan. Lalu mereka minta daging. Allah berkata aku beri. Mereka minta makan. Aku beri. Mereka minta minum. Aku beri. Loh, meskipun mustahil, tapi Allah sanggup. Nah, jadi kalau kamu menghadapi kenyataan yang tambah aneh, harusnya kamu bilang apa? Puji Tuhan, aku mesti melihat mujizat ini. Kalau enggak, malu dong gue Tuhan. Gitu. Tapi kok malah kamu, aduh Tuhan. Tuhan bilang, oh anakku kecil nih. Penakut kayak gini. Jangan saudara. Saya terus terang sama Tuhan tuh nekatnya luar biasa. Dan saya ngajar istri dan anak-anak saya ya gitu. Terus pokoknya kalau kamu ikut Tuhan gila-gilaan. Yang penting kamu punya motivasi harus tulus dan murni. Nah, saya baru ngalamin saudara. Baru ngalamin minggu yang lalu ini. Istri saya itu ngomong gini. Yang dia manggil saya sayang. Apa aku minum? Aku kok kepingin yang anak-anak kita ini dua laki-laki ini kawini aja lah. Kenapa? Supaya tugasku selesai. Sebab kalau enggak aku nanti enggak bisa menghadiri. Terus anak dua ini dipanggil. Nak, kamu siap enggak? Tak kawin nih. Yang satu bilang, wah mah, aku kan masih sekolah. Habis kawin sekolah Nah kamu mau dihadiri mama apa enggak? Mau. Ayo wes. Saya mah sembayang, ya, saya sembayang. Akhirnya mereka pada sembayang, Tuhan bilang, aku kehendaki sudah jalan saja. Lah, saya itu tidak dikasih tahu. Nah, karena saya yang ngajari dewek, istri saya itu ngomong gini. Ternyata semua dua sudah setuju, terus dia ngomong sama saya gini. Kalau kamu mantu itu dua-dua double gitu tuh, kira-kira ngundang orang berapa ya? Wah, repot aku. Aku dek ngundang tuh repot. Nggak kenal tapi mereka kenal. Lah ya toh. Nanti diundang yang satu ndak bilang sombong amat. Aku bilang bingung saya. Lah terus bilang, udahlah. Kalau mantu ya pus sing gelem teko ora gelem ya wis. Lah berapa? Kira-kira ya 3.000. 3.000. Ya wis. Nah terus satu orang berapa sih? 10.000. Wah, lah butuh duit kok banyak. 30 juta. Wes, gak usah kawin dah, gak usah pesta lah aku bilang. Dia bilang, gak bisa. Saya bilang, diam-diam dia sembahyang. Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, kirim ya Tuhan 30. 2 hari kemudian, ada orang datang sama saya bilang ini, Pak, ini cek ya. Saya disuruh ngasih Bapak berapa? 32 juta. Nah saya kan gak tahu itu. Saya bilang, waduh Tuhan, puji Tuhan. Pikirku, aku ganti mobil. Pikirku. Tapi itu baru mikir. Tapi saya selalu mesti menghadap kepada Tuhan dulu. Tuhan, ini untuk saya, Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Oh, enggak, Tuhan, enggak. Buat siapa, Tuhan? Tunjukkan istrimu nanti kamu tahu. Nah, saya langsung bilang, yang ini lah, ada cek. Ada orang ngasih berapa? 32 juta. Dia bilang apa? Puji Tuhan. Kau minta apa? Aku sih minta. Loh, kau minta apa? Buat mantu. Oh, aku langsung minta. Tuhan tuh lo sayang ya aku. Oh, iya toh kamu ini wah luar biasa. Kamu minta sama Tuhan? Iya, luar biasa. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Jangan mikir khawatir hari esok. Aku khawatir jadi enggak? Saudara tahu, hidup kekristenan
Firman Tuhan ini luar biasa. Kalau segala perkara kamu pandang dia, tidak ada yang mustahil. Laut kosong terbelah, tidak ada roti, datang roti nih. Ya dah? Kenapa takut? Karena kamu belum baca Alkitab, belum mengerti. Baca sih baca Pak, tapi belum ngerti Pak. Maka malam ini belajar, lalu ubah cara berpikirmu, lalu bertindak di dalam iman, bukan di dalam pikiran. Bangsa Israel dia mulai melihat, dia mulai mengatakan kepada Musa, kirim orang dulu Pak. Lalu Musa berkata, pemimpinnya berkata, ya itu baik. Jatuhnya Musa juga di situ. Dan akhirnya Musa menghadap Tuhan. Tuhan berkata, ya sudah. Ya sudah, suruh sana. Apa akibatnya saudara? Kita lihat. Di dalam kitab Bilangan ini kita lihat. Ayat 21. Bilangan 13. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan menuju ke Hamat. Lalu kalau ini saya baca terus, saudara akan tahu. Luar biasa mereka melihat. Tetapi setelah itu, ayat 25 saya potong. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Memang apa yang dijanjikan oleh Allah semua terbukti, betul? Tetapi perhatikan kata-kata selanjutnya. Hanya ini yang menyebabkan iman orang Kristen rontok. Iman orang Israel rontok, saudara. Hanya katanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, dan keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Coba, hanya kubunya besar-besar, orangnya gede-gede makan orang. Gara-gara mereka melihat, mereka akhirnya menjadi tawar hati dan takut. Semangatnya patah. Akhirnya apa? Gerutu mereka kepada Tuhan. Loh Tuhan, kalau engkau janjiin di sana, mengapa kok orangnya gitu? Mengapa kok gini? Mengapa gini? Nah, saudara kerap kali gitu enggak? Ngadepi masalah, Tuhan, mengapa? Kok gini? Kok gini? Katanya Tuhan janji akan aku penuh kemenangan, tapi nyatanya hanya gini. Loh, rontok imannya. Akibat daripada ini apa? Coba saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan tadi, saudara perhatikan. Ayat yang ke-14 Fatsal yang pertama. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Lalu ayat 37 perhatikan, kasihan Musa. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu
Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Bayangin saudara. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan firman Tuhan. Kepala keluarga, pemimpin itu siapa? Bapak. Tapi kadang-kadang bapaknya loyo. Diganti siapa? Ibu. Kalau engkau sampai membuat keluargamu tawar hati, tidak punya iman, akibatnya seluruh keluarga itu tidak masuk kepada janji Allah. Karena mereka akhirnya menjadi tawar dan gerutu, dan Allah murka, dan hanya Kaleb dan Yosua. Karena mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan. Saya senang di sini banyak anak muda. Karena apa? Karena justru anak-anak muda ini kita harus belajar. Ini generasi sekarang adalah generasi Yosua. Yang masuk tanah Kanaan, generasi Yosua. Meskipun Yosuanya itu tua. Betul tak? Yang masuk kan cuma Yosua sama Kaleb tak? Tapi yang lain muda semua. Generasi Musa mati semua di padang belantara. Maka dari itu orang tua-tua harus belajar firman. Jangan sampai kamu ketinggalan. Jangan masuk generasinya Musa, tapi masuk generasinya Yosua. Makanya saya muji Tuhan, namaku Yusa. Saya pasti masuk deh. Nah, maka dari itu saudara, kita belajar. Jangan alihkan hati pikiranmu selain kepada Tuhan. Kamu menghadapi masalah kayak apa sekalipun, jangan takut, jangan khawatir. Pandang Tuhan terus. Dan belajar peka terhadap suara Roh Allah Kudus. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Tapi kamu jangan ngawur. Pikirnya terjang saja, gepeng gue mati nanti. Saudara, karena Roh Allah Kudus sudah ada di dalam kita, kita ini tinggal berjalan mengikuti Dia. Peka saja. Banyak orang mengatakan saya sesat, banyak orang mengatakan tidak percaya. Karena apa? Tidak ngalami, saya kasihan. Saya baru pulang dari Surabaya. Seorang ibu umurnya sekitar 60, istri dokter lagi. Dia frustrasi berat, sampai dikasih minum obat sama suaminya dibuang. Dia bilang, aku kepengen mati. Dan akhirnya tubuhnya lemah. Tapi takut mati. Nah ini lucu toh. Kepengen mati tapi takut mati. Sebab ditanyain. Lah kalau kamu mati ini mau kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya ke neraka. Makanya aku takut. Lah kalau gitu ya cepat bertobat dong. Ampuni musuh-musuhmu. Gak bisa. Mereka jahat-jahat. Akhirnya frustrasi saudara. Suaminya itu loh baik. Tiap malam dipijeti istrinya. Satu malam, saking dia sudah tidak kuat, sampai jalan saya sudah tidak bisa merangkak karena sudah lemah luar biasa. Tengah malam dia dipijeti, tapi ternyata dia nengok, loh tangannya kok kasar amat. Lalu dia nengok suaminya, loh kok tidur nyenyak. Yang mijeti aku siapa ini? Lalu dia nengok, oh tangannya. Lalu dia bilang, lihat tangannya berlubang. Loh Tuhan, tangan Tuhan itu kalau secara daging itu kasar karena dia tukang kayu. Ngerti tidak? Kalau tubuh baru sekarang empuk. Saya sudah ngalami kasar tapi empuk. Ngerti? Loh spon itu kan bisa kasar loh, tapi empuk. Nah, waktu dia bilang gitu, dia bilang, loh kok berlubang? Lalu dia tanya, Tuhan, apakah ini engkau sendiri? Tuhan Yesus bilang, aku yang memijeti engkau. Aku sudah berbuat banyak untuk engkau. Apa yang kamu berbuat untuk aku? Lalu dia ditunjukkan semua perbuatannya sejak umur 17 sampai 60.
Dosanya begitu banyak, dia nangis luar biasa. Dia bilang, Tuhan, aku jelek begini kok Engkau mau melawat aku. Aku sudah mati buat kamu, nak. Lalu dia bertobat, mengapa kamu tidak mengampuni musuhmu? Jahat mana sama kamu? Dia bilang, jahat aku. Lah iya, kamu lebih jahat dari dia saja, aku ngampuni kok kamu tidak mau ngampuni. Akhirnya bisa ngampuni. Dan setelah itu dia bertobat, nangis luar biasa. Tuhan berbicara langsung. Tuhan berkata, turun dari tempat tidur, jalan, ambil minum. Tuhan, aku lemes. Aku berkata, jalan. Dia jalan. Dan sejak itu sembuh sempurna. Luar biasa. Aku sekarang betul mengenal Engkau. Apa yang dikatakan hamba-Mu Yusa, aku ngalami semua. Ternyata Engkau itu kasih, mau melawat aku, mau jamah aku, mau menyembuhkan aku. Dan saudara, dia sekarang kalau ada apa-apa, Tuhan Yesus, ini boleh ndak? Tuhan ngomong, belum waktunya, nak. Kepengen ndak? Pengen? Ada harga yang kamu harus bayar. Loh, ini dikunjungi Tuhan itu dia ngalami pencobaan berat dulu enggak? Ya, ada harga yang harus dibayar. Ada 3 orang. Saudara perhatikan, enak yang mana? 3 orang, 3-tiganya cinta Tuhan. Yang satu tidak punya masalah. Yang kedua, masalahnya cukup berat. Yang ketiga, amat berat. Lalu 3-tiganya ketemu Tuhan Yesus. Yang pertama tidak punya masalah, cuma ketemu Tuhan Yesus, Tuhannya dari jauh mesem. Terus yang satu, masalahnya ini setengah berat. Tuhan berkata, datang kepada dia, lalu menjamah, lalu berbicara sama dia. Nah, percayalah kepadaku, firmanku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ngomong, cerita banyak. Yang ketiga, amat berat. Tuhan datang, dilus-lus, disayang-sayang. Dah jangan takut, nak, aku menyertai kamu. Enak yang mana? Hah? Enak yang amat berat? Mau masalah berat? Loh, masalahnya berat gak mau, tapi mau dilus-lus kok enak. Nah, itu orang Kristen kerap kali maunya apa? Enak itu, bayarnya murah. Saya bilang, Tuhan, aku ngalami semuanya. Lalu saya bilang, Engkau sudah ngukur yang terbaik buat aku. Aku ngucap syukur karena aku hamba-Mu boleh ngalami semuanya. Jadi kalau saudara kepengen ketemu Tuhan Yesus dan bergaul erat, hadapi masalah segala, tambah berat, kamu bilang, puji Tuhan, aku pasti ketemu dengan Engkau dan Engkau akan bertindak untuk aku. Masa kan Kau biarkan aku menderita? Tidak mungkin. Jadi kalau saya sembahyang kerap kali seolah-olah tidak ada. Saya bilang, loh Tuhan, Kau di mana sih Tuhan? Tapi aku percaya firman berkata, Engkau setia, tidak mungkin Kau tinggalkan aku. Kamu ini kan pura-pura nyumput. Tapi aku tahu Kau lihat aku. Tak gitu ke Tuhan bilang apa? Aku tetap mengawasi kamu. Aku cuma uji di mana kesetiaanmu. Tuhan tuh kadang-kadang tuh gurauan. Tuhan itu humor. Kalau dulu di dalam dunia tidak pernah ketawa, nangis terus. Karena apa? Nangisi manusia yang kurang ajar. Tapi sekarang di sana dia kerap kali ketawa, mesem. Dia berkata, aku senang. Loh, saudara tahu? Makanya itu kalau kamu hidup kekristenanmu mepet sama Tuhan, ngalami semua, saudara, dan kamu tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Karena kamu tidak seorang diri, tapi belajar rendah hati. Allahmu yang akan mengangkat semua bebannya. Tidak ada beban yang berat, karena buat Yesus semuanya sudah dibayar di atas kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan.
Engkau lihat sekarang keadaan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu percaya kalau hal ini Engkau katakan, jangan khawatir akan hari esok anak. Percayalah, semuanya sudah ada di dalam tangan Tuhan-Mu. Maka dari itu sekarang ini saudara kemukakan masalahmu. Dan percayakan, pandang dia saja. Jangan mulai memikir dengan cara dunia mengintai lagi, pengintai-pengintai yang akan membuat kita lemah. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Hari esok kamu berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong kamu. Yang penting sekarang saudara bertobat. Karena saudara sudah mulai memalingkan diri, mencari cara jalan keluar seperti dunia ini. Engkau bukan berjalan dengan pikiran, tapi engkau berjalan dengan iman. Pandanglah akan Yesus Tuhanmu, maka engkau tidak akan bimbang dan ragu. Kamu tidak akan lemah, karena benteng Yeriko yang demikian tebal hanya dengan sorak-sorai benteng itu dengan runtuh dengan sendirinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allahmu. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sikikia kaya karata sikikia karata sukutu koye karata sikite. Tuhan, Kau lihat anak-anakmu sedang berdoa, mengemukakan masalahnya, sedang mengadakan pertobatan dan perhitungan dengan Engkau. Dan hamba percaya Engkau dengar, dan Engkau akan segera menyelesaikannya. Kalau ibu yang frustrasi itu dan sudah lemah, Engkau kunjungi. Hamba-Mu rindu Engkau lawat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu beban mereka kecuali Engkau. Tidak ada yang tahu kepahitan hatinya kecuali Engkau. Tidak ada yang tahu penderitaan mereka kecuali Engkau. Sakit hati mereka kecuali Engkau Yesus. Tuhan, lawat anak-anak-Mu. Hamba tahu Engkau mengasihi mereka. Tidak ada yang Kau bedakan, tetapi hanya mereka belum mengerti Tuhan. Tapi hari ini mereka mulai tahu. Bicaralah saudara kepada dia, katakan kepada jiwamu. Kalau kamu masih khawatir, nanti di rumah katakan, hai jiwaku jangan khawatir, hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Bapakmu berkata engkau pasti kuat, engkau mampu, karena engkau berjalan bersama dengan dia dan tidak seorang diri. Katakan kepada jiwamu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Makasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu sayang kepada anak-anak-Mu Yesus. Sikia karata syakata kaya karata so koya karata sikikia karata sakata kaya karata sikita keria kata sakataka koya keria kata syakataka. Oh Yesus, saudara berdoa, saudara berdoa.